Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, selamat pagi, selamat ngopi pagi bareng Prof. Zudan. Ini harus sambil ngangkat kopinya. Oke, ternyata pelanggaran Adminduk ini menarik sanksinya. Jadi salah satu yang saya coba tangkap kemarin dari beberapa pertanyaan, terkesan dalam tanda petik ada yang ingin memastikan bisa mempidanakan enggak ini ke teman-teman yang kemudian menurut mereka mengganggu pelayanan, menurut mereka kemudian membuat tidak nyaman dan seterusnya. Jadi saya menangkapnya kalau sudah bicara ada ruang untuk sanksi, kayaknya banyak juga yang semangat untuk memberikan sanksi kepada orang lain ya, Prof. Oke, tapi yang jelas pagi ini kita akan melanjutkan tentang pelanggaran Adminduk, apa sanksinya. Silakan, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Suryo Koco, seluruh kerabat desa yang berbahagia. Rekan-rekan, pemirsa TV Desa dan sahabat Dukcapil dimanapun Anda berada. Semoga selalu sehat, terus jaga dan terapkan protokol kesehatan dimanapun semua kita berada. Karena hanya dengan disiplin diri, insya Allah, COVID-19 kita bisa hadapi bersama dan akan banyak hikmah untuk Indonesia. Mas Suryo Koco, rekan-rekan semua, saya tidak menduga topik yang kemarin kita angkat sejak pemalsuan KTP elektronik, kemudian sanksi pidana yang kemarin itu respon dari masyarakat dan respon dari berbagai lembaga, serta sahabat Dukcapil dan kerabat desa, itu banyak sekali yang meminta atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita harus membuat seri 2 untuk episode ini. Nah, kalau kita mencermati, yang kemarin kita sudah mendiskusikan tentang sanksi administrasi. Pagi hari ini kita khusus membuka apa sanksi pidananya. Ketika ada yang melakukan pelanggaran di bidang administrasi kependudukan. Nah, Mas Suryo Koco, saya ingin memberikan referensi sedikit. Kalau kita mempelajari dalam praktek administrasi kependudukan di Indonesia, setidak-tidaknya ada 3 hal yang terkait dengan tindak pidana yang bisa terjadi. Oleh karena itu, kita semua harus waspada dan harus paham bahwa itu merupakan tindak pidana. Jangan sampai kita sendiri, siapapun, masyarakat, ya, lembaga pengguna, badan hukum, petugas, merasa itu bukan tindak pidana, padahal itu tindak pidana. Apa yang bisa menjadi penyebab tindak pidana di bidang administrasi kependudukan? Pertama, ketika kita melihat ada orang yang menggunakan bahan-bahan, alat-alat, material, atau yang di dalam praktek Adminduk disebut blanko. Memalsukan blankonya, memalsukan formulirnya, memalsukan bahan untuk membuat blanko. Misalnya membuat bahan blanko KTPL. Blankonya saja sudah palsu. Itu bermasalah. Kemudian membuat blanko palsu akte kelahiran. Itu pidana. Jadi baru membuat blankonya saja, membuat bahannya saja, itu tindak pidana. Nanti kita buka secara lebih lengkap. Yang kedua, memalsukan datanya. Misalnya ada penduduk melaporkan, saya namanya Muhammad Imran. Rumah saya di Jalan Mangga, padahal rumahnya di Jalan Jambu, Mas. Ini tindak pidana, memberikan keterangan tidak benar. Memalsukan dokumen. Misalnya begini, melaporkan mau menikah. Artinya memang maaf Bro, artinya karena memang masuk di ranah pidana itu ketika memberikan informasi dan memang informasi itu tidak benar dengan kesengajaan. Ya, nanti saya akan uraikan di belakang, ada kesengajaan, ada niat tadi. Ada niat. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tadi memalsukan dokumen, ini ada kasus memberikan keterangan tidak benar bahwa jenis kelaminnya dia
laki-laki mengaku jenis kelaminnya perempuan, atau jenis kelaminnya Oh, perempuan mengaku laki-laki. Ini kan kalau petugas Dukcapil kan nggak mungkin memeriksa material, Mas. Kalau ada iya, orang iya. ngaku ngisi formulir laki-laki, petugas Dukcapil percaya. Nggak Nggak mungkin mungkin ngecek ya, nanti Bro. Mbak Diana, saya nggak percaya. Masuk Nggak ruangan, saya mungkin lihat dicek dulu. lagi Nggak bener atau ada. enggak. Di Dukcapil itu tidak ada cek fisik, Mas. Jadi memberikan keterangan yang tidak benar, mengisi dokumen secara tidak benar, bahkan memberikan dokumen pendukung yang tidak benar. Ini tindak pidana. Kemudian yang ketiga, tindak pidana itu bisa terjadi karena menyebarluaskan data kependudukan atau menyebarluaskan data pribadi. Jadi hati-hati betul ini para petugas, pejabat Dukcapil, dan lembaga-lembaga pengguna. Jadi ada 3 kategori tadi. Menggunakan bahan tidak benar atau belangko secara tidak benar, memalsukan belangko, kemudian memberikan keterangan tidak benar, mengisi dokumennya secara tidak benar, atau menggunakan dokumen palsu untuk membuat identitas. Dan yang ketiga, karena menyebarluaskan data pribadi yang seharusnya dilindungi. Tentu saja semua tadi harus ada dengan maksud, dengan niat, atau dengan mens rea. Nah, siapa subjek hukum yang mungkin bisa masuk kategori dalam berbagai tindak pidana dalam tataran bidang administrasi kependudukan? Pertama, penduduk atau pemohon. Jadi, pemohon saja itu harus jujur. Jadilah pemohon administrasi kependudukan, pemohon dokumen yang jujur. Yang kedua, yang bisa kena tindak pidana adalah petugas atau pejabat Dukcapil, mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota di instansi pelaksana, sampai di tingkat provinsi dan tingkat pusat. Kemudian, subjek hukum yang ketiga adalah lembaga pengguna data. Siapapun lembaga yang menggunakan data kependudukan, itu harus menggunakan tolok ukur yuridis yang ada dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan perlindungan rahasia data pribadi. Nah, yang keempat adalah badan hukum. Badan hukum yang membuat belangko, badan hukum yang mencetak KTPL, badan hukum yang mencetak dokumen-dokumen itu. Semuanya harus bekerja comply dengan sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memberikan ilustrasi, Mas Suryo Koco, kerabat desa, saya memilih kemarin dengan teman-teman itu memilah kasus-kasus sebagai contoh. Kira-kira seperti ini, mungkin Mbak Diana bisa menayangkan beberapa kasus real dalam tindak pidana administrasi kependudukan yang sudah terjadi. Ya, bisa dibuka contoh beberapa tindak pidana. Misalnya tindak Ini pidana yang sudah terjadi, Bro. sudah terjadi. Oke. Memberikan keterangan tidak benar tentang kematian, Mas. Ini. Jadi orangnya masih hidup, dilaporkan meninggal dunia, disertai dengan dokumen. Kalau meninggal dunia kan ke Dukcapil itu pasti ada dokumennya. Pengantar RT, pengantar RW, kalau meninggalnya di rumah. Kalau meninggalnya di rumah sakit, dengan surat keterangan kematian dari rumah sakit. Ini terjadi, Mas. Jadi orangnya dikabarkan sudah meninggal dunia, padahal masih hidup. Nah, ini terjadi di Aceh. Jadi petugas Dukcapil kalau tidak ada mens rea, petugas Dukcapilnya lepas. Tetapi kalau petugas Dukcapilnya kerjasama dengan pemohon, nah maka petugas Dukcapilnya juga bisa kena pasal ini. Nih. Yang kedua, maaf Bro, artinya ketika petugas Dukcapil itu memang sekedar melayani dan dia tidak paham bahwa informasinya itu tidak benar atau kemudian data-data itu dipalsukan dan seterusnya, selama petugas ini tidak tahu atau tidak terlibat dalam proses itu, maka dia terbebaskan dari tuntutan artinya keterlibatan tindak pidananya. Ya, benar, Mas Suryo Koco. Kalau petugas Dukcapil bekerja sesuai standar, sesuai dengan SOP, ya, dia tidak ada mens rea, tidak ada niat jahat, maka Dukcapil ini menjadi korban. Korban apa? Korban dari
pemohon yang memberikan keterangan tidak benar. Yang penting jangan terima uang. Kalau terima uang berarti walaupun dia tidak tahu, tapi terima uang berarti kena karena gratifikasi. Tindak terima uang, walaupun nggak tahu berarti gratifikasi kenanya. Atau terkena pungutan liar nanti. Nah, kalau dia tahu berarti kerjasama dia. Kolusi berarti ya, Prof ya. Ya, termasuk memfasilitasi penerbitan dokumen yang tidak sesuai dengan yang berhak, tidak sesuai dengan kewenangannya. Karena di sini, Mas Suryo Koco, sekali lagi, Dukcapil tidak melakukan verifikasi material. Misalnya membuat akta kematian, saya tidak percaya dengan data ini, saya mau cek jenazahnya ada benar atau tidak. Itu Dukcapil tidak sampai ke level itu. Jadi Dukcapil tidak melakukan verifikasi material. Nah, verifikasi material itu dilakukan andai kata ada sengketa siapa yang berhak dengan akte kematian ini. Akte kematiannya sudah diterbitkan, diverifikasi siapa keluarganya. Kalau pemohon kan boleh oleh keluarganya, boleh oleh kuasanya. Yang seringkali jadi masalah adalah ketika yang akan menerima dokumen kependudukan itu banyak yang merasa berhak. Mungkin ada istri pertama, istri kedua, mungkin antara anak-anaknya tidak rukun, karena kaitannya untuk asuransi, untuk warisan. Nah, maka solusinya adalah Dukcapil boleh menerbitkan dokumen lagi. Jadi 2 akte kematiannya diterbitkan 2 kali. Untuk istri pertama dan untuk istri kedua. Kalau istrinya 3, untuk istri ketiga. Boleh. Tetapi ada... Bisa sampai 4 ya, Prof. Iya. Nah, itu. Akte kematian, Mas. Ini manipulasi data kematian. Yang kedua, ada juga, ini fakta, terjadi di sebuah bank. Ini, di Danamon. Kita ikuti dari Detik News, kita ambil. Nah, berita ini terjadi dalam rangka mendapatkan asuransi debitur. Ini kasus seperti itu. Jadi, pegawai bank supaya nggak bayar utang gitu ya. Dilaporkan meninggal sehingga sisa utangnya kan sudah dihapuskan karena asuransi kan gitu, Pak. Bisa jadi jaminannya lunas, atau bisa jadi dia ada asuransi di situ. Ya, asuransinya biar bisa cair. Kemudian yang ketiga itu memalsukan akte kelahiran dan kartu keluarga. Jadi dia ini sudah memalsukan formulirnya, memalsukan belangkonya, termasuk memalsukan datanya. Jadi ini ada yang memalsukan seperti itu. Kemudian yang keempat, ini yang sangat fenomenal. Apa yang dipalsukan? Jenis kelaminnya. Dia perempuan, kemudian dia melaporkan dirinya laki-laki. Nah, kami dari Kementerian Dalam Negeri diminta sebagai saksi ahli untuk memberikan keterangan. Tapi saksi ahlinya juga tidak membuktikan material, Mas. Tidak sampai cek fisik, tapi membuktikan dari data. Karena di dalam data center kita, log dan traffic semua transaksi, perubahan data, perubahan alamat, ya, perubahan jenis kelamin itu termonitor semua. Jadi misalnya dulu di dalam kakaknya jenis kelaminnya perempuan. Kemudian dia merubah kakak menjadi jenis kelaminnya laki-laki. Itu kelihatan kapan dia yang bersangkutan merubah datanya. Mengupdate terakhirnya kapan itu kelihatan. Tapi boleh kan sebenarnya ketika kemudian melakukan perubahan data itu ketika sekarang kan ada teman-teman yang kemudian ada operasi ganti jenis kelamin dan sebagainya. Artinya itu bisa sebenarnya ketika memang secara fisik atau secara dokumen memang ada perubahan jenis kelamin itu, atau gimana, Bro? Nah, untuk rekan-rekan semua, kerabat desa, Mas Suryo Koco dan pemirsa TV Desa, perubahan elemen data kependudukan atau perubahan data kependudukan itu dibolehkan. Ya. Contoh alamat boleh berubah, kemudian pekerjaan boleh berubah, jenis kelamin juga termasuk elemen data yang boleh berubah, Mas Suryo Koco. Nah, data kependudukan kita yang tidak boleh berubah adalah nomor induk kependudukan. Dengan penetapan pengadilan, jenis kelamin bisa berubah. Dalam praktek di Indonesia, terdapat beberapa orang yang merubah jenis kelamin secara resmi, didaftarkan di Dinas Dukcapil. Itu ada, Mas Suryo Koco. Jadi kasus ini terjadi karena dia memalsukan dokumen, memalsukan identitas diri sebelum ada penetapan pengadilan.
dan secara fisik tidak terjadi perubahan jenis kelamin. Artinya kemajuan ya, Bro. Ya, Belum melakukan proses merubah secara fisik dan lain-lainnya, dia sudah pengen merubah di datanya dulu. Iya. Jadi secara faktual yang bersangkutan masih tetap jenis kelaminnya perempuan, tapi melaporkan dirinya sebagai laki-laki. Karena di Indonesia itu syarat menikah harus mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Oh, ini yang perkawinan sejenis itu ya? Benar, Mas Surya Koco. Jadi perkawinan sejenis di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima kasusnya, saya bukakan. Nah, itu betul. Ini memalsukan belangkonya. Jadi untuk melihat belangkonya di Indonesia, mulai 1 Juli kan sudah dicetak dengan kertas putih biasa. Ya. Kemudian sudah dengan tanda tangan digital. Nah, ini yang memalsukan dokumen nggak cerdas ini, Mas. Sudah dibuat setelah 1 Juli, tanda tangan masih tanda tangan dan cap. Nah, itu itu, Bro. Jalan-jalannya kurang jauh, pulangnya kurang malam, jadi pengalamannya sedikit. Kurang main ini. Ya, bagi aparat penegak hukum mudah menangkap hal-hal yang seperti ini. Jadi dengan standar baru, dengan sistem teknologi yang kita benahi, yang kita perbaiki, itu memudahkan Dukcapil beserta aparat kepolisian mengidentifikasi pemalsuan-pemalsuan dokumen kependudukan, termasuk pelanggaran-pelanggaran dalam praktek administrasi kependudukan. Itu, Mas Surya Koco, pengantar awal terkait dengan sanksi pidana yang mungkin terjadi dan dilakukan dalam praktek administrasi kependudukan Indonesia. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.